Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Terdapat beberapa legenda yang menunjukkan asal-usul Pemalang, antara lain berdasar watak atau kepribadian orang Pemalang. Masyarakat Pemalang memiliki semboyan Banteng Wareng ing Payudan Tan Sinayudan, Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung, yang memiliki arti bahwa rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Biarpun rakyat kecil, namun bila berada di arena peperangan tidak bisa dicegah. Dalam melawan musuh sambil sinonderan, sampai berselendang usus tak akan menyerah. Nama penguasa di Pemalang pernah terdapat penguasa yang bernama Raden Sambung Yudo. Beliau adalah keturunan dari komandan perang dari Kerajaan Majapahit pada saat Perang Bubat yang bernama Ki Bondan Lamatan. Tokoh Ki Bondan Lamatan ini berguru kepada sesepuh agama Pemalang yang bernama Ki Buyut Banjaran Sari. Ki Bondan Lamatan ini tidak kembali ke Majapahit, namun menetap di Pemalang hingga memiliki seorang anak yang bernama Joko Malang. Joko Malang inilah yang nantinya bernama Raden Sambung Yudo yang menjadi pimpinan daerah Pemalang. Maka nama Pemalang berasal dari tempatnya Joko Malang. Berasal dari nama Kalimalang. Di desa Asem Doyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, terdapat sungai yang bernama Kalimalang. Di sungai ini pula lah terdapat muara dari Sungai Comal. Bahwa di desa sebelah barat Sungai Comal membujur dari desa Kendal Doyong ke desa Asem Doyong, terdapat bekas alur yang menunjukkan adanya bekas aliran sungai dari timur ke barat dan membingungkan orang yang akan berbuat jahat. Karena sungai tersebut mengalir dari timur ke barat atau Malang, maka daerah tersebut dinamakan Pemalang. Kisah Sungai Malang ini berkaitan pada waktu Patih Talabudin, utusan dari Panembahan Yusuf yang akan mengambil keris Kiai Tapak. Setelah mencuri keris, Patih Talabudin melewati Sungai Malang dan akhirnya keder atau bingung. Akhirnya niat buruk untuk membawa keris Kiai Tapak tersebut urung dan diserahkan lagi ke Kadipaten Pemalang. Pada masa kekuasaan Kerajaan Mataram Hindu, nama Rakai Panaraban dipercaya masyarakat Pemalang sebagai penguasa di Panaraban Warung Asem Pekalongan. Sebagai buktinya terdapat beberapa nama tempat yang berawalan Ci, seperti Cikadu, Cikendung, Cibuyur, Cibelok, Cibuluk, Ciawat, Ciomal atau Comal, Cilincing, dan masih banyak lagi. Sedangkan pusat keagamaan berada di Gunung Mendelem. Awal berkembangnya agama Islam pada tahun 1500 sampai dengan 1586 Masehi. Pada abad ke-16, Pemalang mendapat perhatian dari para wali. Setidaknya beberapa nama tokoh Islam yang berdakwah di Pemalang, antara lain Syekh Jambu Karang, Kiai Natas Angin, Kiai Geseng, Ki Bantar Bulang, Kiai Palintaran, Syekh Pandan Jati, dan lain-lain. Adapun titik-titik penyebaran agama Islam berpusat di daerah Watu Kumpul, Ulu Jami, dan Bantar Bulang. Pada masa kekuasaan Kerajaan Pajang yang berada di bawah tampuk kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, muncul istilah Pemalang Komplang. Pada saat itu jabatan Adipati di Pemalang dipegang oleh putra dari Ki Gede Sambung Yudo yang bernama Adipati Anom Windugalbo dan patih bernama Ki Gede Murti. Sultan Hadiwijaya menerima laporan dari Kadipaten Pemalang bahwa Pemalang tidak ada penguasa, atau istilah orang Pemalang adalah Pemalang Komplang. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya segera memerintahkan putranya yang bernama Pangeran Benowo untuk menjabat di Kabupaten Pemalang. Maka Sultan Hadiwijaya memberikan syarat kepada Pangeran Benowo bahwa sebelum menjabat sebagai adipati di Kadipaten Pemalang, Pangeran Benowo harus pergi ke Banten untuk menemui Sultan Banten yang bernama Panembahan Yusuf untuk meminta keris Kiai Tapak.
Keris tersebut dipercaya akan menimbulkan sifat kendel atau berani menghadapi segala situasi. Selain itu, Pangeran Benowo dibekali pusaka keris Kiai Setan Kober yang merupakan pusaka rampasan dari Jipang atau Arya Penangsang. Kedatangan Pangeran Benowo di Kadipaten Pemalang disambut dengan gembira. Layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya langsung diumumkan oleh Patih Jiwonegoro ke seluruh punggawa praja dan segenap lapisan masyarakat. Jumenengan atau pengesahan atas dasar layang kekancing dari Sultan Hadiwijaya tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Benowo Putra Pajang diangkat sebagai penguasa Kadipaten Pemalang yang membawahi Pemalang, Tegal, dan Brebes pada hari Jumat Pon 24 Januari 1575 Masehi atau 2 Syawal tahun 1496 atau tahun 982 Hijriah. Kisah Patih Jiwonegoro atau yang dikenal sebagai Patih Sampun sangat melegenda di kalangan masyarakat Pemalang. Beliau merupakan putra asli Pemalang yang terkenal kesaktiannya. Sang Patih terkenal dengan kata sampun dados sang adipati. Apapun yang diperintah Adipati Benowo selalu siap seperti yang dikehendaki sang adipati. Kehebatan Patih Sampun juga dapat dijumpai sampai saat ini dengan dibangunnya jalan dan tak kurang dari 17 jembatan di Pemalang. Atas jasa-jasa sang Patih, Pangeran Benowo memberi wisuda dengan nama Patih Sampun Jiwonegoro. Kerajaan Banten mengalami kekacauan, apalagi Ratu Kalinyamat juga mengadakan penyerangan ke Banten. Kemudian Panembahan Yusuf mengutus Patih Talabudin untuk meminta kembali keris Kiai Tapak. Berkat kesaktian Patih Sampun, Patih Talabudin yang telah membawa keris Kiai Tapak menjadi bingung di Kalimalang. Maka akhirnya Patih Talabudin menyerah dan mengabdi di Pemalang sebagai penyebar agama Islam dan mengatur perekonomian hingga meninggal dan dimakamkan di pedurungan Taman Pemalang.